Salah satu tanaman yang juga saya tanam di kebun, walaupun kebun di lahan sempit atau lahan seadanya, adalah tanaman kencur. Karena kenapa saya menanam tanaman kencur? Tanaman kencur ini cukup mudah, nggak perlu ribet, pupuk juga kadang-kala tidak dibutuhkan, tapi kita juga bisa mendapatkan hasil dan biasanya memang kita memerlukan untuk di dapur. Tanaman kencur selain kita ambil rimpangnya atau kencurnya, juga kita bisa ambil untuk daunnya sebagai lalapan atau bisa juga untuk membuat urap. Apakah menanam tanaman kencur ini sulit? Ternyata tidak ya teman-teman, ini dia hasilnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara menanam kencur yang sangat mudah, ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik dulu subscribe-nya untuk mengetahui dan mengajak teman-teman untuk berkebun secara sederhana. Jadi kali ini Cece Petani Kantoran sedang memperlihatkan salah satu tanaman yang saya tanam di halaman. Kencur adalah salah satu tanaman obat, selain juga kita butuhkan untuk bumbu-bumbu masakan kita. Nah teman-teman, apabila ingin menanam tanaman kencur, medianya apa saja atau lahannya apa saja. Kita bisa menanamnya di polybag, di pot atau lahan seperti ini. Tanaman kencur bisa juga cocok untuk tanaman yang gembur dan sedikit berpasir pun itu bisa tumbuh ya teman-teman. Jadi tidak usah takut. Ini saya juga hanya menanam seadanya di lahan depan rumah, sehingga untuk mempercantik. Jadi sekeliling suatu tanaman. Jadi ini kebetulan ada tanaman palem. Nah di sekelilingnya biar agak terlihat bagus, saya menanam kencur sebagai pembatasnya. Kalau di orang Sunda itu suka dinamai juga dengan namanya cikur. Jadi ini adalah bumbu dapur yang memiliki aroma rempahnya yang enak banget. Jadi selain dipakai buat masak, penambah cita rasa, misalnya sambal kencur ya, kasih tempe, juga manfaat kencur sudah dikenal lama mengandung obat alami nih. Jadi saya sekarang ini kebetulan pengen masak urap dan juga sambal tempe, saya mau ngambil sedikit. Jadi kita tidak usah memanen semuanya, dengan berkebun sedikit saja kita bisa ngambil sesuai keperluan. Kemudian nanti kita bisa menanam kembali. Seperti ini lagi saya ambil ya untuk kencurnya. Jadi kita bisa mempunyai warung hidup atau apotek hidup ya kalau istilah zaman dulunya. Kenapa sih kencur itu banyak manfaatnya? Karena banyak sekali kandungan zat yang di dalam kencur itu berguna sekali untuk kesehatan. Manfaat untuk kencur sendiri ini banyak ya. Jadi kalau kita nanam kencur kemudian suka makan baik kencurnya dimasakan maupun untuk daunnya, salah satunya yang sering saya gunakan ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Jadi ada manfaatnya seperti hipertensi, rematik, dan batuk nih terutama. Dulu anak saya kalau batuk itu saya suka ambil kencur seperti ini di halaman, kemudian saya parut, kemudian airnya itu saya peras. Jadi yang kita minum adalah airnya. Juga bisa mengobati sakit kepala, sakit gigi, mah, nyeri dada, hingga radang tumor. Jadi kencur juga bisa dikonsumsi kalau kita untuk mengatasi gangguan tidur, stres, dan gangguan kecemasan. Dan juga ternyata kencur bagus untuk gigi ya, karena dia banyak mengandung antimikroba. Kemudian katanya juga nih kalau kencur, dan memang benar ya, bisa nambah nafsu makan. Biasanya juga dibikin beras kencur. Kemudian untuk kulit bisa bersifat antiinflamasi dan juga bakteri. Banyak masalah kulit yang bisa selesai dengan memakan untuk kencur ini. Nah teman-teman, ini saya mau panen. Dan kemudian bagaimana sih cara menanamnya lagi?
Jadi kencur itu memang cukup lama ya. Jadi kita bisa menanam beberapa tanaman kencur supaya panennya itu secara bergantian. Untuk tanaman kencur biasanya bisa kita panen sekitar 7-8 bulan. Dan menanamnya juga cukup mudah, hanya tinggal menyiramnya dengan rajin. Saya menggunakan pupuk-pupuk organik alami yang bisa teman-teman lihat juga di channel ini ya. Silahkan dibuka, bisa menggunakan pupuk-pupuk dari yang ada di dapur saja. Nah, ini kita sudah mendapatkan yang seperti ini. Kita tidak ambil ya untuk kali ini. Nah, seperti ini nih teman-teman, kita akan tanam kembali. Jadi tadi setelah memanen daun yang kita butuhkan untuk di dapur, bikin urap dan juga ambil kencurnya. Yang seperti ini, rimpangnya ini bisa kita tanam kembali. Jadi setelah panen kita tidak usah membeli bibit atau sulit-sulit ya mengeluarkan uang, bahkan bisa tanpa modal untuk awalnya untuk kita tanam kembali. Dan sebelah-sebelahnya itu belum kita panen, bergantian sesuai kebutuhan. Nah, ini aja ya teman-teman, kita bisa lihat udah dapat beberapa calon untuk kita tanam kembali, bisa diperbanyak. Jadi untuk memperbanyaknya kalau di rumah cukup seperti ini saja. Dan ini kita mendapatkan untuk kencurnya, jadi kita buang ya yang untuk akar-akarnya. Walaupun masih kecil-kecil, tapi bisa kita manfaatkan. Waktu terbaik juga untuk menanam dan waktu panen kencur itu seperti ini ya teman-teman. Jadi waktu yang terbaik itu adalah musim hujan, karena kencur ini salah satu tanaman yang membutuhkan air yang banyak. Jadi kalau nanti musim kemarau, kita harus betul-betul rajin menyiramnya. Jadi hanya menyiram saja. Bisa menyiramkan air cucian beras juga yang udah kita masak. Nah, ini juga akan kita siapkan untuk ditanam di lahan yang lain ya teman-teman. Jadi cukup banyak nih dapatnya, selain daunnya nih saya udah dapat segini, cukup kali untuk hari ini. Kemarin saya pernah nanya untuk daun segini ini kurang lebih di tukang sayur itu harganya 5.000. Jadi saya hanya nanya aja ke tukang sayur, "Mang, saya mah nggak mau beli, tapi saya mau nanya karena saya juga menanam, harganya berapa?" Jadi lumayan kan, bisa mengirit juga. Kemudian setelah kita panen, kita bersihkan karena mau kita simpan dan langsung kita masak. Nah, untuk kencurnya juga sudah kita dapatkan. Jadi cukup mudah banget ya teman-teman. Jadi yang tadi kita selain menanam dengan yang dari rimpang yang kita panen, yang sisa-sisa, kemudian kita sudah mendapatkan juga ini daun-daun untuk lalapan dan untuk kita urap juga. Saya bersihkan untuk kencurnya. Untuk nanamnya teman-teman, tadi walaupun kita membutuhkan air yang cukup banyak, jangan menyiramnya terlalu basah ya, karena bisa menyebabkan nanti rimpangnya menjadi busuk. Kemudian saya juga menanamnya di tempat yang terkena matahari yang cukup, supaya daunnya ini terkena matahari. Jadi tidak disimpan atau ditanam di tempat yang teduh. Nah, ini jumlahnya cukup segini, banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Jadi sebelum saya simpan sebagian, kemudian juga saya masak langsung hari ini. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita tadi hanya menggunakan rimpang dari dapur atau yang kita panen tapi belum berbuah, tapi sudah ada tunasnya 1 cm. Kemudian kita tanam sekitar berapa senti di dalam tanah yang berpasir, dan kita nanti hanya melakukan penyiangan gulma, penyiraman secara teratur, jangan terlalu basah karena bisa menyebabkan busuk. Nah, kemudian satu lagi, harus terkena sinar matahari yang cukup. Jadi poin-poinnya hanya itu saja untuk menanam kencur, tapi kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jika ada teman-teman yang bertanya, kalau kencur ada hamanya enggak? Yang sepanjang saya tanam sampai saat ini sih jarang ya teman-teman. Jadi tidak usah juga kita menyiapkan pestisida. Selain daunnya akan kita konsumsi, apabila menggunakan pestisida tentu berbahaya.
Tapi yang saya lihat, yang saya temui ini jarang sekali ya ada hama penyakitnya. Paling yang muncul adalah hanya daun-daun yang kering saja yang bisa kita siangi, atau ada gulma di sekelilingnya. Paling kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, hamanya paling itu adalah ulat daun, belalang, dan belatung. Tapi saya sih jarang mengalaminya ya teman-teman. Kalau penyakit, paling penyakit busuk akar dan bercak daun, itu pun jarang. Kalaupun penyakit busuk itu biasanya karena kita terlalu basah menyiramnya atau media tanamnya terlalu sering kita siram, bahkan di musim hujan. Pokoknya kalau menurut Cece Petani Kantoran sih, saya menyarankan bagi teman-teman punya tanaman ini sekitar 10 atau 20 ya, walaupun cukup lama, tapi nanti sesudah panen kita bisa berulang-ulang ya panennya saat butuh. Karena kita misalnya mau masak atau batuk, ambil kencurnya, tinggal ambil saja. Nah, ini udah selesai ya saya untuk kegiatan hari ini, menanam kembali, kemudian memanen sekalian menyianginya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung channel ini, menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share-nya kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan dulu dengan kencur lalap dan juga sambal tempe kencur.